A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ma jaa, babnya apa-apa yang datang fi karahiyati ma, di dalam kebenciannya apa-apa, yustanja, yang dipakai beristinja atau yang dipakai cebok, bihi, dengan ma. Bab ini membahas benda-benda atau sesuatu yang dibenci untuk digunakan beristinja atau cebok. Apa saja itu? Kita lihat hadisnya. Hadatsana Hannad, hadatsana Hafiz bin Ghiyath an Daud ibni Abi Hindin an Sya'bi an Alqamah an Abdullah ibni Mas'ud. Qala berkata siapa? Abdullah ibni Mas'ud. Qala bersabda siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tastanju, janganlah cebok kalian, birlauti, dengan menggunakan kotoran, wala, dan jangan, bil izami, dengan tulang. Sebab fa'innahu, maka sesungguhnya kotoran atau tulang, iku zadu ikhwanikum, bekal saudara kalian, bekal atau makanannya saudara-saudara kalian, minal jinni, dari bangsa jin. Nabi melarang untuk tidak menggunakan kotoran dan tulang untuk beristinja, cebok, sebab itu adalah makanannya bangsa jin. Kotoran dan tulang dilarang untuk digunakan cebok atau beristinja. Itu maksudnya kotoran digunakan oleh bangsa jin untuk mereka berikan kepada kendaraan mereka, kepada hewan-hewan ternaknya bangsa jin. Sedangkan tulang untuk mereka konsumsi, ya, sebagai bahan makanan. Ini dijelaskan dalam syarah hadis Tirmizi, yaitu Tuhfatul Ahwazi, syarah Sunan Tirmizi. Lanjut, wafil babi, dan di dalam bab, an Abi Hurairah, riwayat dari Abi Hurairah, wa Salman, dan Salman Al-Farisi, wa Jabir, dan Jabir, wa Ibni Umar, dan dari Ibnu Umar, Abdullah Ibni Umar. Kalau berkata siapa? Abu Isa Imam At-Tirmidzi, wa qad rawa, dan sungguh meriwayatkan hadal hadits, pada ini hadits, siapa? Ismail ibnu Ibrahim, wa ghairuhu, dan selainnya Ismail ibnu Ibrahim. An Daud, dari Daud bin Abi Hindin, an Sya'bi an Alqamah an Abdillah. Asy-Sya'bi di sini adalah Amir bin Syurahil, sedangkan Alqamah adalah Alqamah bin Qais, dan Abdullah adalah sahabat Nabi Abdullah ibnu Mas'ud. Annahu, sesungguhnya Abdullah bin Mas'ud, karena ada dia ma'an Nabi, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, Lailatul Jinni, pada malamnya jin. Al-hadits, hadis ditulihi dengan panjangnya hadis. Hadis ini panjang kisahnya, yang menjelaskan tentang Abdullah saat itu bersama dengan Nabi. Ini dijelaskan juga dalam hadis Tirmizi dalam bab pembahasan tafsir surah Al-Ahqaf di depan-depan nanti. Faqala, maka berkata siapa? Sya'bi, inna Nabi, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda siapa Nabi, la tastanju, janganlah beristinja kalian, jangan cebok kalian, birlauti, dengan menggunakan kotoran, wala, dan jangan, bil izami, dengan menggunakan tulang. Fa innahu, maka sesungguhnya kotoran atau tulang, zadu ikhwanikum, bekal saudara kalian, minal jinni, dari bangsa jin. Wa ka'anna riwayat Ismail, dan seakan-akan sesungguhnya riwayat Ismail di hadis yang kedua ini, yang di atas, as-sahhu bi sahih min riwayati Hafiz bin Ghiyath, daripada riwayat Hafiz bin Ghiyath di hadis atas sebelumnya. Wal amalu, dan adapun pengamalan, ala hadal hadithi, atas ini hadis, inda ahli ilmi, di dalam bab, an Jabir, riwayat dari Jabir, wa Ibni Umar, dan Ibni Umar. Jadi kesimpulan dari dua hadis di atas adalah dua hal yang dibenci, yang makruh bermakna haram. Makruh di sisi Allah dan Rasul, artinya sesuatu yang diharamkan untuk digunakan beristinja, sebagaimana dalam syarah Tuhfatul Ahwazi, syarah Sunan Tirmizi. Babul istinja'i, atau babu ma jaa fil istinja. Babu ma jaa, babnya apa-apa yang datang, fil istinja'i, di dalam beristinja, cebok, bil ma'i, dengan menggunakan air. Hadatsana Qutaibah wa Muhammad bin Abdul Malik bin Abi Syawarib, qala, berkata keduanya, Qutaibah dan Muhammad, hadatsana Abu Awanah an Qatadah an Mu'adzah, namanya Mu'adzah bintu Abdillah Al-Adawiyah. Ini seorang tabi'in dari kalangan perempuan.
An Aisyah, dari Aisyah, qalat, berkata siapa Aisyah, murna, memerintahlah kalian para wanita, azwajakunna, pada suami kalian, ayyastatibu, agar beristinja mereka, cebok mereka, bil ma'i, dengan menggunakan air. Fa inni, maka sesungguhnya aku Aisyah, astahyihim, malu aku pada mereka, karena aku malu terhadap perilaku mereka jika tidak menggunakan air. Sebab fa inna Rasulullah, maka sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena ada siapa Rasul, Nabi, yaf'aluhu, mengerjakan siapa Nabi, hu, pada kelakuan, yaitu beristinja dengan menggunakan air. Ibunda Aisyah mengatakan kepada para wanita untuk menyuruh suaminya beristinja, cebok, menggunakan air saja. Sebab Bunda Aisyah malu terhadap mereka jika menggunakan selain air. Karena hal tersebut juga dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi bersuci atau beristinja, cebok, menggunakan air. Wa fil babi, dan di dalam bab, an Jarir, riwayat dari Jarir bin Abdullah al-Bajali, wa Anas, dan Anas, wa Abi Hurairah, dan Abi Hurairah. Hadza, ini hadis, iku hadisun hasan sahih. Wa alaihi, dan atas hadis, apa? Al-amalu, beramal, inda ahli ilmi, di sisi ahli ilmu. Hadis tersebut diamalkan oleh para ahli ilmu. Yakhtaruna, memilih mereka ahli ilmu, al-istinja'a, pada beristinja, cebok, bil ma'i, dengan menggunakan air. Wa in kana, dan meskipun ada apa al-istinja'u, beristinja, bil hijarati, dengan menggunakan batu, iku yujzi, mencukupi, indahum, di sisi mereka ahli ilmu. Nah, para ulama lebih mengamalkan hadis yang menganjurkan untuk beristinja dengan air. Mereka lebih memilih pendapat tersebut, lebih memilih hadis tentang anjuran untuk beristinja dengan air. Meskipun sebenarnya itu juga boleh beristinja menggunakan batu. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka ahli ilmu, istahabbu, senang mereka, al-istinja'a, pada beristinja, cebok, bil ma'i, dengan air, wa ra'auhu, dan berpendapat mereka ahli ilmu, hu, pada kelakuan, pada perbuatan bersuci atau istinja dengan air, iku afdalu, lebih utama. Sebab para ahli ilmu, para ahli fikih, para ulama itu senang jika beristinja dengan air, dan berpendapat bahwa istinja dengan air, cebok dengan air, itu lebih afdal dibanding istinja dengan batu. Kenapa? Air itu lebih menyeluruh, ya, lebih kena secara keseluruhan, dan memang itu yang lebih dianjurkan, sebagaimana dalam surah At-Taubah ayat 108. Wabihi, dan dengan pendapat, yaqulu, berkata Sufyan ats-Tsauri, wa Ibnul Mubarak, wa Syafi'i, wa Ahmad, wa Ishaq. Dan pendapat tersebut, beristinja dengan air itu lebih afdol, didukung oleh Sufyan ats-Tsauri, Ibnul Mubarak, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Ishaq. Namun kita sampai pada kesimpulan bahwa menurut ijma, ini dalam Tuhfatul Ahwazi, syarah Sunan Tirmidzi, bahwa yang afdal adalah menggunakan keduanya secara bergantian. Yang pertama dengan menggunakan batu, sehingga kotoran-kotoran yang menempel bisa hilang. Kemudian membasuhnya dengan air, sehingga najisnya, baunya yang masih lengket atau yang masih tersisa bisa langsung bersih. Dan sekarang bisa mengganti penggunaan batu dengan menggunakan sabun. Jadi diawali digosok menggunakan sabun, lalu setelah kotorannya bersih, setelah kotorannya terlepas, maka dibasuh dengan air untuk mensucikannya. Wallahu a'lam bishawab.